Kalau kita naik ojek online, anggota sekalian ya, titik jemput, titik antar tahu aman ya. Nah, tahu titik jemput tapi nggak tahu mau kemana, bahaya nggak? Ya enggak tuh. Tinggal tunjuk, mau kemana ya nggak sih? Kita dijemput, ada kemana ayeuna guys? Kemana weh? Zimbabwe, lihat kan gitu ya. Jadi Kang Teteh gini, kalau Akang Teteh tidak punya tujuan, bahaya apa enggak? Enggak, tunjuk aja kemanapun. Tunjuk aja kemanapun Akang Teteh mau tunjuk, gampang. Paham sampai sini ya? Yang bahaya mah kieu Kang Teh, nu bahaya mah nu ieu. Ini kan udah pernah dibahas ya di Garam Madu Diri, pada lupa ya. Atau dulu mah enggak belum datang pada pertemuan ketiga mah. Masih jet lag ta'aruf series teh gini. Hayo we pokoknya mah kudu ta'aruf nikah cipi we. Ya. Kang Teh ini udah tahu belum yang ini? Kalau kita tidak punya tujuan, enggak apa-apa, tinggal tunjuk we tujuan mah. Jadi kalau Kang Teteh coba tujuan kamu apa? Teuing, hanya bae we, tinggal nunjuk we, mau S3 mau S2 mau sekolah deui ada dagang seblak tinggal tunjuk Kang. Yang bahaya mah justru yang ini Akang Teteh sekalian. Kita udah punya tujuan tapi nggak tahu kita ada di mana. Nah ini yang bahaya gitu. Makanya kenapa tersesat itu bukan nggak tahu mau kemana kan, tapi nggak tahu lagi ada di mana. Sok definisi tersesat atau nyasab bukan nggak tahu mau kemana, tapi nggak tahu ada di mana kan gitu. Udah jelas-jelas mau ke Alatip pas ningali, orang aya di mana ya? Tadi orang teh belok ke mana kan gitu ya. Kita melipir ke warung nanya ke mang warung, Mang. Bukan, Mang, tolong tunjukkan kepadaku sebuah tujuan. Kan bukan gitu kan. Kita ke warung bilang kayak gini, Mang, aku mau ke Alatip. Ari aku aya di mana? Mun ke Alatip arahnya kemana gitu ya, paham sampai sini ya? Maka tersesat itu bukan gak punya tujuan Akang Teteh, tapi tersesat itu kita punya tujuan, tapi kita gak tahu lagi ada di mana. Tah, jigana sasab Akang Teteh gitu ya. Orang yang tersesat itu orang yang kondisi saat ini dan sekarangnya didistraksi, disesatkan oleh ilusi-ilusi semu gitu Kang Teh. Ya. Makanya setan mah yang nggak ngomongin soal masa depan atau ngomongin masa depan tapi saat ininya digoyangkan. Maka Akang Teteh cung, siapa di antara Akang Teteh yang tidak mau masuk surga? Ngantosan anu ngacung tayanya. Artinya kan tujuan kita mah sama semua ya nggak sih? Setidak punya tujuannya kita pun kita mah tinggal bilang, aku mah pokoknya tujuannya ke surga. Kemarin pas aku nge-interview yang mau aku mentorin gitu ya. Tujuan hidup kamu apa? Insya Allah masuk surga. Berarti normal dia punya tujuan kan? Pertanyaannya sejauh apa kamu dari surga? Nah eta pertanyaan. Kang coba dijawab Akang dan Teteh. Kalau tujuan kita ke surga meraih dan mencapai ridho Allah. Nah pertanyaannya seberapa jauh titik kita saat ini ke arah situ? Kan itu pertanyaannya. Itu yang harusnya kita seriusin deh. Bukan ya Allah aku ingin ke surga. Dengan cara apa? Iseng-iseng berhadiah ya Allah. Kan gitu ya. Dengan cara apa? Mencari karomah. Cing sama mana karomah saya kan minum air, celup naon kan gitu ya. Kan enggak. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mengupayakan untuk mengenal diri. Makanya aku senang banget ada ayat yang aku sering ulang-ulang yang Al-Hasr itu ya. Wala takunu kalladzina, kan itu janganlah Akang Teteh jadi orang-orang yang nasullaha, yang lupa sama Allah. Kenapa? Kalau nasullaha ansahum fa ansahum anfusahum, Akang Teteh akan dibikin lupa sama siapa? Sama diri sendiri. Tadi juga kieu ya. Nah gara-gara ayat itu di surat itu kemudian apa? Setan udah punya blueprint ya enggak? Gampang untuk menggoyahkan Akang Teteh gimana? Dibikin lupa aja, dibikin tidak melibatkan Allah kan gitu. Kamana kamu atau menigelis? Atau aing teh atau lupa sama Allah, bukan alhamdulillah kecantikanku karena matamu melihat kebaikan dalam diriku kan gitu. Ini mah nyoing teh. Itu teh cing cirining. Teh Kang, cing cirining apa? Kita mulai lalai dan melupakan sama Allah. Paham ya? Oh banyak ya. Kita udah belajar soal fundamental attribution error kan gara-gara itu. Kalau kita menang, aing gitu main raket ya. Apa sama padel teh gimana ya? Belum ada yang ngajak aku, main padel, sosialita mana nih? Soalnya ngajak lari banyak, lari dari kenyataan. Aduh. Kang teh ya digelincirkan teh gampang. Yang mana? Yang ini nih, yang ini.
Mata akang teteh jangan ngerasa soleh dengan bilang insya Allah tujuan aku mah ke surga, tujuan aku mah menuju Allah. Kabeh oge. Tah kabeh oge gitu aslina. Cuman ada di mana itu dan seberapa jauh kita ke sana itu yang harus kemudian ini. Makanya aku mah suka galak. Gini ya Kang Teteh ya. Ada orang yang suka negur aku, Kang Zen jangan kayak gitu atuh. Masa sesama pendakwah misalkan gitu ya. Tapi tidak bisa kalau akan tetap ingat ya yang cerita minggu lalu yang soal Carl Smith geningan. Terus dia ngasih insentif yang salah kepada jamaah atau udah kesel atau bukan kayak gitu cara berdakwahnya karena itu teh membuat kita bukan cuma lupa sama Allah tapi lupa sama diri kita saat ini. Kok pernah diundang akan teteh sama sebuah masjid, terus masjid itu bilang kayak gini, Kang kami tuh masjid baru, kepengurusan baru, minta bantuannya ya dukungannya supaya mulai meramaikan dan memakmurkan masjid. Soalnya kami sebelumnya 2 bulan terakhir ini menggunakan cara-cara yang Carl Smith lakukan itulah kakeknya Carl Smith pakai insentif geningan. Ayo datang ke masjid dikasih makanan gitu ya. Tapi insentif itu makan hungkul gitu. Maka nah lama-lama perilaku yang datang ke masjidnya itu lucu. Pindang deui kan minggu kamari atos pindang cenah. Manya ayo pindang gitunya atau sekali-kali naon atau gurame nila cenah gitu. Langsung si pengurusnya teh ya udah kita rubah apa gitu ya. Dan ieu mah pindangna anu iya atuh anu balado. Sanes anu jadi nawar. Seru ya, seru. Makanya kan kita sudah berhentikan dan alhamdulillah sejak diberhentikan jamaahnya beda. Yang datang teh memang mau kajian, bukan mau makan kan gitu ya. Walaupun bukan berarti nggak boleh ya, akan tetapi bukan berarti nggak boleh. Cuman gini nih, hati-hati karena nanti kita tergelincir untuk di sini nih. Hari kita teh seberapa jauh nyampe sana teh? Apa kontribusi kita sama perbaikan peradaban umat teh kan gitu ya? Boleh kalau kita ngambil peran untuk kemudian mengisi kantung-kantung perut boleh banget. Kang Sen mah udah ngajak mikir orang misalkan kesehatan mental, iya boleh. Tapi gini akan tetapi tapi kita perlu tahu bahwa tadi ya kalau minggu lalu kita bahas harus build from competence. Karena ujung-ujungnya mah kayak gini. Ujung-ujungnya mah mending-mending. Mending iya, mending itu. Dan kita teh lagi di kondisi di mana senang menabrak-nabrakan 2 kebaikan sehingga kita lebih fanatik kepada satu kebaikan daripada yang lain. Nah, kau mendang-mending soalnya kita teh. Social comparisonnya kalau dulu pernah kita bahas lebih tinggi dibanding vulnerabilitas. Membuat kita lebih rentan atas satu sama lain. Nah, ini yang pengen aku bahas lebih lanjut ya Kang Teteh, terutama di bagian build around competence. Misalkan gini, udahlah nggak usah lah belajar matematika lah. Yang penting mah kan nanti mah ketika dikubur kan nggak ditanya ya soal matematika. Nah matematika baik, belajar agama juga baik. Tadi tabrakan gitu tuh jadi aduh nah sih gitu. Naon atau meni umroh wae yang wajib mah apa umroh apa haji? Udah mending nabung buat haji tuh kudu umroh tuh nya ditabrakeun deh ya seolah-olah. Kebayang gak sampai sini? Paham ya sampai sini ya? Aduh ya Allah ya Rob. Nah itu ciri yang membuat setan teh hadir untuk menjauhkan kita membangun lewat kompetensi ya Kang Teteh. Udahlah belajar mah yang pasti-pasti aja, belajar ilmu agama gitu. Seolah-olah kemudian belajar bisnis salah, ekonomi salah, belajar politik salah, akhirnya dipakai anjang-anjangan sama penguasa. Bingung ya penguasa di Guyana, Kamboja. Nah maka ini yang kemudian Akang Teteh aku PR-kan kemarin teh ya. Akang Teteh punya interest apa, dalam skill yang seperti apa, segmennya seperti apa. Nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut setelah Isya. Ya ini contohnya aku tuh. Interest aku tuh paling suka, ya aku paling suka dan gampang banget engage sama orang-orang yang lagi ngomongin ini. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya psikologi seseorang begini begitu? Kang menurut Kang Zen kenapa ya? Makanya kalau sesi tanya jawabnya aku tuh seneng, apalagi soal psikologi. Makanan sehari-hari karena aku seneng ngomongin itu. Yang kedua apa? Filosofi. Ya. Aku seneng banget filosofi. Filosofi itu buat aku belajar filosofinya dari Dave Ward ya di Edinburgh. Beliau bilang, berfilsafat itu artinya finding the right way to think about things. Finding the right way to think about things. Kalau kita sedang mencari cara yang benar untuk kemudian ngamparkeun sajadah, kita berfilosofi tentang sajadah gitu ya. Aing ngamparkeun sajadah teh mending digebrakeun gitu
atau dibuka heula gitu atau diamparkeun tina huluna terus nanaonan sih? Henteu nanaonan. The philosophy of sajadah. Paham sampai sini ya? Finding the right way to think about sajadah. Terus ada akang teh yang ngulik tentang baso. Kumahanya mun baso teh, kenapa baso itu bulat yang enak gitu. Pernah nggak kepikiran bahwa baso yang kemudian tersebar secara merata dalam bentuk baso gepeng akan membuat kenikmatan itu jadi lebih menyebar daripada yang bulat. Karena kalau bulat terkonsentrasi ke tengah-tengah basona. Jadi lapar abdi. Ini kan kita bikin gepeng supaya si rasanya tuh kesebar, kan gitu ya. Loh naon sih mikiran nu kitu? Enggak naon mikiran nu kitu. Itu tuh namanya the philosophy of baso. Finding the right way to think about baso. Finding the right way to think about sajadah, to think about math, matematik, to think about fisika. Nah kita teh kan alah ngapain belajar eta mah dunia, jang, geus akhirat we. Akhirat yuk orang sholawatan. Allahumma shol. Sholawatnya betul, tapi sholawat itu membuat kita kemudian sadar bahwa ada hal-hal yang penting, ada tangisan Rasulullah ketika hambanya itu tidak berpikir. Paham sampai sini kebayang ya? Tah Kang, aku teh concern ke situ sekarang. Mindsetnya kemarin tuh udah 15 pertemuan udah aku kasih, tinggal Akang nonton ulang tah mindsetnya. Sekarang saatnya ngepretelin ngebedah Akang lan teteh. Manya atuh hayo we ngaji jeung ngaji. Jadi someone dong, ya. Enggak Kang, aku mohon maaf, mau be yourself aja, pret. To be yourself, you have to be someone that matter. Paham sampai sini ya? Enggak bisa orang lain sasaha terus bilang kayak gini, be yourself aja. Yes, mana saha? Be yourself, mana saha? Nya aku mah bubuk rengginang nih, teu bisa. To be yourself, you have to be someone. Dan to be someone, kita juga harus sadar bahwa kita hamba Allah, maka mari kita sholat isya dulu ya. Nah ya, kita lanjut habis isya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.